Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya apa sih yang bikin yang saya tahu dalam keluarga saya ketika saya memilih mualaf itu selalu dibilangnya itu tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Tapi setelah sedikit belajar apa benar kalau misalkan kita mualaf kita sebenarnya tidak meninggalkan, tapi tetap dihargai Nabi Isa itu benar adanya atau bagaimana? Alhamdulillah saya senang dengarnya. Maureen seorang mualaf. Iya. Tahun berapa bersandar? 2023. 23. Oh berarti awal 2023. Alhamdulillah. Sudah belajar Islamnya apa aja? Baru belajar sholat, puasa alhamdulillah. Terus diajarin zakat juga sama suami dan keluarga suami. Alhamdulillah. Terus sudah bisa baca Quran? Belum. Nih suaminya nih. Ayo lo ketahuan nih. Nanti abis ini belajar Quran ya. Nah, menjawab pertanyaan Maureen tadi, kalau ada anggapan dari orang Kristen ya, di mana ada orang Kristen yang anggota keluarganya masuk Islam, mereka memang sering berkata bahwa orang itu meninggalkan Yesus ya. Anggapan itu menurut Bible mereka sendiri itu tidak benar. Tidak benar. Itu hanya anggapan sentimen pribadi ya. Jadi mereka seolah-olah karena mereka sudah menjadi pengikut Yesus, makanya ketika ada orang Kristen keluar dari Kristen, mereka anggap orang yang keluar itu dianggap meninggalkan Yesus. Tapi orang yang bicara seperti itu sebenarnya malah tidak tahu kitabnya sendiri. Nanti saya bisa kasih tahu ayat-ayatnya. Maureen dulu kalau boleh tahu dari gereja apa? Mantan gereja Maureen di Latter Day Saints. Oh, Advent. Enggak, LDS. Beda sedikit sama Advent ya? Latter Day Saints. Jadi Mormon. Oke, saya baru mau ngomong ya Mormon ya. Sudah dari kecil Mormon? Iya, dari kecil sekeluarga. Jarang loh Mormon dari kecil. Nah dulu kalau boleh tahu meninggalkan Kristennya itu lantaran karena menikah atau ada alasan lain? Sebetulnya ini menarik banget ya. Maureen tuh dari kecil keluarganya kan udah banyak yang majemuk ya kok ya. Jadi dari kakek ya ada yang Islam gitu kan. Dipikirnya ya nggak apa-apa, toleransi gitu kan. Terus ditambah lagi bertambah usia ya perempuan lah, ada ingin kayak ada yang seriusin menikah ya udah. Nah disitulah peran Mas Hardi suami Maureen sekarang itu emang pas pacaran tuh ngajaknya serius kok. Dan Mas Hardi sih pernah bicara kayak kalau bisa sih yang seiman gitu. Ya udah saya juga menawarkan diri kalau memang seiman ya udah saya yang mualaf kayak gitu. Ya udah maksudnya itu sih simpel saya seperti itu. Karena saya mikirnya juga di keluarga udah terbiasa berbeda, tapi bukan berbeda yang menikah beda agama gitu ya kok bukan. Tapi tetap ada yang Islam, Kristen tapi tetap bareng. Ternyata kenyataannya berbeda ketika saya memilih. Seperti itu. Ya nggak apa-apa. Jadi gimana ya? Memang di semua agama ya, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama ini melarang nikah beda agama. Begitu juga negara juga melarang pernikahan beda agama. Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Semua agama juga melarang. Tapi maksud saya begini, kalau memang Maureen masuk Islam karena menikah, itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Menikah itu baru salah satu cara untuk masuk Islam. Tetapi yang kita harapkan setelah masuk Islam tentu saja juga harus belajar Islam. Belajar Islam juga tidak seperti yang kejar paket semalam harus bisa seperti teman-teman muslim yang dari keluarga Islam. Enggak, kita belajar Islam step by step ya, sesuai dengan kemampuan kita dan keterbatasan kita. Semuanya itu memang kalau bisa butuh ada gurunya gitu ya. Suami kadang-kadang punya waktu, kadang-kadang nggak punya waktu. Suami kadang-kadang sibuk, kadang-kadang sibuk ya. Jadi memang saya sangat maklumin. Makanya saya sangat menyarankan nanti setelah ini Mas Hardi kalau bisa cariin guru privat ya, yang perempuan untuk ngajarin Maureen itu supaya progresnya jalan terus gitu. Kalau di kita kirim guru privat ke rumah masing-masing mualaf itu dengan target 3 bulan udah bisa baca Quran. Jadi kalau dia baca Qurannya bagus malah kita terusin. Ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, gini, Maureen sudah
biasanya pakai Bible apa? Yang- Kitab juga dulu digunakan sih kok, Yang- cuman mereka ada Kitab sendiri. kitab tambahan Ya. yang mana itu Yang ini bukan? yang Mormon sama ajaran dan perjanjian. Iya. Ini. Iya betul. Ya ada lagi yang kalau nggak salah ini. Iya kitab Mormon. Iya, tambah. Tapi kan yang biasa dipakai untuk apa ya, dalil-dalil kan tetap yang ini kan? Mhm, Kan? betul. Iya. Kalau ini sih ajaran tambahan aja. Iya betul. Nah sekarang saya mau tunjukin ke Maureen nih. Apakah betul mu'alaf itu meninggalkan Yesus? Ya. Kita belajar Bible lagi nanti. Wah, Nggak apa-apa. masih ingat urutan-urutan kitab-kitabnya? Oh, udah dikit-dikit tuh. Udah lupa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita buka di Lukas. Lukas pasal 2. Nih, diceritakan di sini pasal 2 ayat 21. Boleh dibaca dari mulai ayat 21 sampai 22. Ini ya Lukas 2 ya. Nah, ini Lukas 2 kan? Ayat Ayat 21 atau 22 dan 22. Lukas 2 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Boleh lanjutin satu lagi sampai 23 24. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nanti di video akan saya tampilkan ayat ini. Ya, yang dibaca oleh Maureen akan saya tampilkan di layar supaya nanti Maureen ketika nonton kembali bisa mencatat ada ayat apa. Di sini disebutkan usia 8 hari Yesus disunat ya. Kemudian disebutkan lagi Yesus dibawa ke bait suci untuk mempersembahkan apa? Sepasang burung terkukur. Kalau di Islam mempersembahkan sepasang hewan itu disebut apa mas? Kurban. Bukan. Akikah. Akikah. Jadi Yesusnya sunat, Yesusnya akikah, ya kan? Iya, iya. Umat beragama apa? Yang laki-lakinya disunat dan akikah sepasang hewan. Islam. Nah, itu ya. Tambahin lagi. Yesus juga di Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Di Matius 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Umat Islam puasa berapa hari? Sebulan, 10 hari. 29 atau 30 hari, Iya. tergantung bulannya. Betul. Tapi biasanya kalau di Ramadan itu 30 hari. Yesus berpuasa 40 hari. Kita biasanya setelah 30 hari ada tambahan puasa bulan Syawal kan? Berapa hari? 6. 6 hari. Nanti ada puasa sunnah lah yang lain. Deket kan? Nggak jauh beda. Jadi Yesus puasa. Sekarang kalau dilihat dari hampir umumnya gitu ya, umat beragama apa yang puasanya kira-kira sebulan? Islam. Ya, Kristen mungkin ada yang puasa. Kristen juga mungkin ada yang sunat. Tapi apakah semua Kristen? Tidak. Ya kan? Kristen yang puasa juga ada, tapi juga tidak semua. Gitu. Oke. Berikutnya. Matius pasal 5 ayat 17. 17 aja nggak boleh. Di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk apa? Menggenapinya. Hukum Taurat tahu isinya apa aja kira-kira? 10 hukum Taurat 10 itu. perintah Allah. Sunat ya? Mengertilah ayat Sunat. Boleh makan babi nggak kalau di hukum Taurat? lupa lagi. Kita baca. Imamat pasal 11 ayat 7. Imamat 11 di ayat 7 berbunyi, demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Haram, babi haram. Jadi kalau di hukum Taurat babi haram dan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti kan Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Yesus hidup di bawah hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Nggak boleh, gitu kan? Kalau di sini disebutnya babi hutan, ini ada Bible yang sama-sama LAI,
Yang ini tahun 74, ini tahun 70, di sini disebutkan babi, bukan babi hutan. Nah, lagi babi, Imam Ismail. ya ayatnya sama, Imamat atau Lewi pasal 11 ayat 7. Ini juga Imamat 11 ayat 7, tapi bedanya kalau di sini babi hutan, di sini babi. Ada bedanya nggak sih? Enggak, babi juga. Ya babi juga, tapi beda nggak? Beda. Beda. Ada hutan. Ya. Kalau di sini tulis babi hutan, berarti babi ternak boleh nggak kira-kira? Oh, boleh. Nah. Iya. Kalau babi hutan yang diharamkan, berarti babi ternak maksudnya boleh. Kan nggak begitu. Iya. Di sini cuma babi, nggak dijelasin mau babi hutan atau babi ternak gitu. Pokoknya semua babi haram. Iya. Sekarang menurut pemandangan atau pengamatan Maulin, umat beragama apa yang nggak boleh makan babi? Islam. Islam. Ya, berarti Yesus kira-kira makan babi nggak? Tidak. Nah, karena Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, berarti babi haram. Ya. Oke. Udah berapa tuh? Sunat, 3. Akikah, Puasa puasa, haram babi. babi haram. Sekarang ada lagi. Matius pasal 26. Matius 26 ayat 39. Ayat 39. Iya. 39 boleh. Matius 26 di ayat 39 yang berbunyi, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dikatakan tadi awal pertamanya, maka ia Yesus kan maju sedikit lalu Sujud. sujud. Hmm. Yesus sholat sujud. Umat beragama apa yang sholatnya sujud? Islam. Islam. Terus pasal 1 ayat 35 nih. Di Markus 1 ayat 35 yang berbunyi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa pagi-pagi benar. Sholat apa mas? Subuh. Subuh. Umat Islam sholat subuh nggak? Subuh. Yang ngomong Bible ya, bukan saya. Ya. Lagi Matius pasal 27 ayat 59. Di sini yang diceritakan di salib dan mati Yesus. Tapi umat Islam kita tidak percaya Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Tapi ceritanya di sini Yesus ya. Yesus ketika sudah disalib, jenazahnya diapain? Tolong dibaca ayat 59. Matius 27 ayat 59 berbunyi, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Yesus jenazahnya dikafani. Umat beragama apa yang kalau meninggal dikafani? Islam. Kalau Kristen jenazahnya diapain? Pakai pak. Peti. Jadi kalau begitu, Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus sholat subuh, Yesusnya apa tadi? Dikafani, ya kan? Udah kan? Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus sholat subuh, Yesus mati dikafani, jenazahnya dikafani. Umat beragama apa yang melakukan ini semua? Kalau bukan Islam, Islam kan? Kalau begitu, Islam ini mengikuti perbuatan Yesus di sini nggak? Iya. Ya. Kristen bagaimana? Kristen mungkin ada yang disunat, tapi tidak wajib, ya. Karena apa? Karena Paulus mengatakan malah karena Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Di Efesus pasal 2 ayat 15. Ayat 15. Sorry, ini lagi ya. Nah, Efesus pasal 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia dia telah membuat dengan segala kita dan kebutuhannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Yesus di satu sisi bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi. Ya. Paulus di satu sisi bilang, Yesus yang mati sebagai manusia sudah membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus tadi di Matius 5:17 juga mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, ya, ini 5:17 kan, sekarang baca yang 18.
Karena aku berkata coba Matius 5 ya. 18. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, Yesus bilang sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota atau satu titik dalam hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti hukum Taurat itu hilang atau lenyap kalau langit dan bumi lenyap, gitu kan? Iya, betul. Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau gitu, boleh nggak saya katakan Paulus memfitnah Yesus? Yesus nggak pernah bilang membatalkan hukum Taurat. Langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Kok bisa-bisanya Paulus bilang Yesus yang mati di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat? Seolah-olah Paulus memfitnah Yesus. Yesus nggak pernah bilang nanti aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Nggak ada begitu. Ya. Jadi ada perbedaan nih antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Satu, Yesus tidak pernah bilang akan membatalkan hukum Taurat dengan cara apapun. Karena selama langit dan bumi itu belum lenyap, tidak akan dihilangkan satu iota atau satu titik. Paulus bilang, karena dia sudah mati sebagai manusia, dia sudah membatalkan hukum Taurat. Yang kedua, Paulus mengajarkan adanya dosa waris atau dosa asal. Disebut apa? Karena dosa satu orang itu, Hawa, istrinya Adam, maka setiap keturunan manusia sudah membawa dosa itu. Ada di Roma pasal 2 ayat Roma 5 ayat 12. Ayat 12 berbunyi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Paulus bilang setiap keturunan Adam sudah bawa dosa yang dilakukan oleh satu orang itu. Sedangkan ajaran Yesus gimana? Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yang Yesus ajarkan gimana? Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus bilang, kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Sekarang kira-kira saya ingin nanya Maureen, kira-kira ketika Yesus ngomong begini, kalau ada orang mendengar perkataan Yesus, kemudian dia bertobat, besoknya dia mati. Orang yang bertobat dan mati ini menurut Maureen kira-kira masuk surga atau neraka? Bertobat, masuk surga sih. Tapi Yesusnya belum disalib. Yesus belum disalib ini ngomong. Jadi kalau ada orang bertobat, kemudian dia mati, bisa masuk surga tanpa Yesus disalib, jadi sebenarnya Yesus perlu disalibnya. Yang mengajarkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia sih Paulus. Ajaran Yesus tuh, dianggapnya ajaran Yesus, karena ini perkataan Yesus nih. Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Murid-murid itu sedang bertanya kepada Yesus. Yesus ngajarinya menyembah siapa? Menyembah Yohanes pasal 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus ngajarin, atau pada saat ayat itu bicara kepada iblis, ketika iblis mencoba Yesus, enyahlah iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepada Dia sajalah kamu harus berbakti. Yesus nggak pernah bilang kamu harus menyembah Trinitas, gitu kan nggak pernah. Atau kamu harus menyembah aku, gitu kan nggak pernah. Yesus bilangnya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sedangkan Paulus mengajarkannya gimana? Ada di Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Beda nggak? Beda. Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Yang dimaksud siapa? Bapa kan? Paulus bilang kalau kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia, kamu selamat. Jadi kalau begitu pertanyaannya, orang yang masuk Islam, orang yang memeluk Islam atau menjalankan Islam, apakah dia tidak mengikuti Yesus? Dia malah mengikuti Yesus. Disunat, akikah, berpuasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, dikafani. Kristen gimana? Ada yang sunat sedikit, nggak semua disunat. Ada yang puasa juga nggak semuanya puasa. Ada yang nggak makan babi, Advent, makan babi. Apalagi yang matinya dikafanin, ada nggak? Kristen? Menurut aku enggak sih, belum lihat. Masuk peti ya. Terus apa lagi? Yang sholatnya sujud ada nggak? Ada, tapi sedikit sekali. Ini Kristen Ortodok biasanya. Di Mesir juga ada Kristen Koptik yang sujud. Jadi tidak semua Kristen melakukan apa yang Yesus lakukan. Mormon gimana? Melakukan yang seperti Yesus lakukan nggak? Tahu saya juga enggak. Dia sih lebih modern aja sih. Tapi biar bagaimanapun, Paulus ini mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Yesus. Ya. Tapi Paulus ini juga dia orang Yahudi. Dia juga orang Yahudi. Ayahnya seorang Yahudi, berasal dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Nah, berarti blaster ya. Sedangkan Yesus memberitahukan murid-muridnya gimana? Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6. Di Matius 16 dan 17 di ayat 6 ya. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus bilang berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi itu maksudnya apa? Mazhab. Ya, mazhab itu apa? Sekolah pemikiran. Ya, kelompok orang yang mengikuti pemikiran yang sama itu disebut satu mazhab. Okay. Paulus orang ragi apa? Paulus dari Filipi. Ini pengakuan Paulus sendiri nih. Filipi pasal 3 ayat 4 dan 5 lah. Filipi 3, 4 dan 5. Di Filipi 3 ayat 4 dan 5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku juga lebih ragu. 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus ngaku orang Farisi. Yesus bilang hati-hati lu sama orang Farisi. Bukan, Farisi itu hanya nama apa namanya? Nama kelompok apa namanya? Sebenarnya mereka mengaku menjalankan Taurat. Tapi ya dikritik sama Yesus. Dikritiknya kenapa? Karena mereka mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Ya, Yesus juga bilang begini. Matius pasal 23 ayat 1. Yesus ngajarin bangsa Israel untuk apa? Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Telah menduduki kursi Musa artinya sudah menggantikan Nabi Musa. Karena Nabi Musa sudah meninggal, digantikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Terus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tuh. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Tuh. Jadi Yesus mengkritik orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Berarti dengan kata lain, Yesus menuduh mereka sebagai orang apa? Munafik. Yesus menyebut mereka dengan sebutan apa? Hai kamu keturunan ular beludak, gitu. Ya, Yesus bilang hati-hati dan waspadalah terhadap orang ragi Farisi dan Saduki. Kalau yang Saduki itu orang-orang Israel juga, tapi mereka tidak ikut campur dalam urusan agama. Mereka biasanya berurusan dengan urusan politik gitu. Pada waktu itu kan bangsa Israel dikuasai oleh Romawi. Nah, yang berurusan dengan orang-orang Romawi itu orang-orang Yahudi yang Saduki. Yang ngurusin agama Farisi. Ya. Jadi kalau begini, orang Islam atau orang yang masuk Islam sebenarnya mereka tidak meninggalkan Yesus, tapi mereka mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Sunnah Yesus
Berarti perbuatan yang dilakukan Yesus di dalam Bible itu malah yang dilakukan sama orang Islam. Sedangkan orang Kristen malah tidak mengikuti perbuatan Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Karena orang Kristen percaya bahwa mereka dosa sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kan gitu orang Kristen kan. Sedangkan Yesus nggak pernah bilang, aku akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu. Dan Yesus nggak pernah bilang, aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi itu semua ajaran Paulus. Yesus yang mati di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulutmu dan percaya dalam hati bahwa Tuhan sudah membangkitkan Yesus, baru kamu selamat. Yesus yang ngajarinya kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Perbedaannya di situ. Jadi tidak benar kalau kita orang Islam meninggalkan Yesus, tidak. Di dalam Islam, di dalam Quran kita membaca Quran surat Maryam ayat ke-30. Dia Nabi Isa AS berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ola ini Abdullah. Dia memberiku kitab. Kitab apa? Kitab Injil. Tapi bukan ini, kitab Injil. Wajah alani nabiya. Dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Nah, di sini Yesus juga ngakunya sebagai seorang nabi. Pernah baca? Nah, Matius 13 ayat 57 nih. Matius 13:57. Baca depannya dulu nih. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus ditanya sama orang, dijawab begini sama Yesus. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah. Kira-kira kalau baca begitu, judulnya begini, Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Diri sendiri. Berarti Yesus ngaku nabi nggak kalau begitu? Sebenarnya dia nabi. Seorang nabi ditolak di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Ini lagi ngomongin diri sendiri, berarti Yesus ngaku nabi. Orang lain nyebut Yesus apa? Nabi apa Tuhan? Tuhan. Di mana orang Kristen sekarang nyebut Yesus Tuhan? Orang zaman Yesus yang masih bareng hidup Yesus nyebut Yesus nabi apa Tuhan? Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang banyak, orang yang hidup sejaman dengan Yesus nyebut Yesus nabi. Apa orang Kristen sekarang nyebut Yesus Tuhan? Apa yang ngajarin? Paulus. Jadi sebenarnya antara Bible, khususnya yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus, sebenarnya ini masih cocok, masih ada yang cocok dengan Quran, masih ada. Yang berbeda jauh hanya apa? Di 4 gospel ini Yesus diceritakan dibunuh dan disalib, mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga. Kalau di Quran dibantah, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus tidak dibunuh dan tidak disalib. Di Quran surat An-Nisa ayat 157 katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalakum. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Jadi sebenarnya yang mengikuti Yesus Muslim atau Kristen? Muslim. Nanti ayat-ayatnya Maureen boleh catat, boleh tunjukkan kepada keluarganya Maureen. Oh, tunjukkan videonya kepada keluarga Maureen untuk mereka menonton dan mengecek sendiri dalam Bible mereka. Nanti makanya ayat-ayatnya akan saya tampilkan supaya keluarga Maureen juga bisa cek dan recheck. Jangan sampai omongan saya dianggap asumsi, saya tidak mau. Ada ayatnya semua di situ. Baik kok. Ya. Yesus sendiri ngaku dia punya Tuhan nggak? Ya, Bapak. Matius 11 ayat 25. Ini 25. Ada dan bumi, karena semuanya itu engkau bunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan apa? Langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus dianggap Tuhan juga, nih Yesus Tuhan langit dan bumi, Tuhan. Yesus punya Tuhan. Tuhannya siapa? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke. Yesus di sini juga bilang nih di Yohanes 20
ayat 17. Ketika Yesus diceritakan sudah bangkit, mau dipegang sama Maria Magdalena, Yesus bilang begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahku. Perhatikan kalimatnya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Berarti Yesus punya Bapa yang sama dengan Bapaknya murid-murid kan? Dan kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus juga punya Allah yang sama dengan Allah murid-muridnya. Gitu kan? Kalau Yesus disebut sebagai Tuhan, apakah Tuhan punya Tuhan gitu? Enggak. Enggak. Buktinya di situ Yesus bilang apa? Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Di Quran, Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan Bani Israel untuk menyembah siapa? Menyembah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku dan Tuhanmu. Di Quran surat Maryam ayat ke-36. Ditampilin ayatnya. Jadi antara Quran dan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, masih ada kesamaan. Bedanya hanya masalah cerita penyalipan. Acaranya sama. Jadi tidak benar kalau orang Islam atau mualaf yang masuk Islam itu meninggalkan Yesus, itu tidak benar. Yang benar, mualaf itu meninggalkan ajaran Paulus. Nah, itu benar. Kalau Kristen sebenarnya tidak bisa disebut sebagai pengikut Yesus karena tidak melakukan yang tadi, yang 7 hal itu. Tapi Kristen itu adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi mengikuti ajaran Paulus. Tanya lagi. Kalau di Islam tuh sebenarnya bukan nggak mau tanya, justru Morin justru harus banyak belajar gitu. Iya. Jadi perlu dikasih tahu karena kan blank Betul. banget. Betul. Yang paling terketuk Morin memeluk agama Islam tuh gini kok. Ngelihat kelembutannya sih, kesabarannya gitu. Alhamdulillah. Sudah pernah mendengar kan rukun Islam? Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, jika boleh. Ini sudah dijalankan semua. Yang kelima belum. Insya Allah segera ya. Yang kedua, di Islam ada yang namanya rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Yesus. Nah, di Islam, orang Islam tidak bisa disebut imannya sempurna kalau tidak beriman kepada Nabi Yesus. Ya. Kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ini takdir. Takdir itu macam-macam, ada takdir mutlak, ada takdir yang diusahakan. Maurin, keluarganya dari suku apa? Jawa. Jawa. Maurin bisa nggak sebelum lahir milih, saya mau lahir jadi orang Jawa? Bisa nggak? Enggak, ngikutin. Jadi artinya itu sudah ditakdirkan. Maurin sudah ditakdirkan lahir di orang suku Jawa. Umurnya sudah ditaker, rezekinya sudah ditaker, sudah diukur gitu ya. Gak bisa kan milih jadi orang bule, gak bisa milih jadi orang kulit hitam atau kulit merah, gak bisa kan. Itu namanya takdir mutlak. Tapi kalau Maurin mau sukses, kerja keras. Maurin lagi sekolah mau pintar, belajar. Maurin mau punya keturunan, nikah. Itu namanya takdir yang ikhtiar, diusahakan. Ya, rukun iman ini sangat penting karena ini menjadi pondasi daripada dasar iman Islam kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab. Nah, kitab-kitabnya ini kita jangan salah paham bahwa kalau di dalam Quran itu kan Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diberikan kepada Bani Israel. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam juga untuk Bani Israel. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga kepada untuk Bani Israel. Tiga-tiganya untuk Bani Israel. Ini bukan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk bangsa Cina juga, bukan. Ya. Khusus Bani Israel. Di Quran juga selain membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diberikan kepada Bani Israel, Quran juga mengoreksi apa yang disalahpahami oleh Bani Israel pada saat itu, ya. Sehingga mereka membuat kitab-kitab mereka sendiri menjadi kitab yang disebut dengan kitab ini yang disebut dengan kitabnya orang Yahudi. Namanya kitab Tanakh. Nah,
Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Orang Kristen sebut itu Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Torah. Yang Nevi'im, kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Ada Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Daniel, nabi-nabi besar. Nabi kecil Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, Maleaki, dan sebagainya. Yang Ketuvim, kitab tulisan-tulisan orang bijak. Ada Mazmur, orang Islam kita kenal dengan sebutan Zabur. Ada Ratapan, ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah, dan sebagainya. 3 kelompok tadi disebut kitab Tanakh. Nah, ya, Tanakh ditulis dalam bahasa Ibrani. Tulisannya mirip seperti tulisan Arab, ditulis dari kanan ke kiri. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kitabnya orang Yahudi. Tapi di dalam Quran disebutkan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Apakah yang dimaksud dengan kitab Taurat dan kitab Zabur itu ini? Ternyata bukan. Karena dalam Islam, pernah dengar nggak Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah dengar Nabi Daud menulis kitab Zabur? Nggak ada juga. Ini ditulis kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa tidak ada. 500 tahun setelah Nabi Daud tidak ada. Kitabnya orang Kristen yang ini ditulis kira-kira 65 tahun setelah Yesus tidak ada. Dan Yesus tidak pernah menulis kitab Injil. Ya, di Islam kita juga tidak pernah membaca kan Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil. Ada nggak? Berarti yang disebut dengan Injil di dalam kitab orang Kristen itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau di Quran yang disebut Injil dalam Quran itu cuma satu. Sedangkan ini kan ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Tapi waktu ada Injil-Injil yang lain. Itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang disebut dengan kitab itu apa kalau gitu? Kalau ini bukan kitab Taurat Zabur yang dimasuk oleh Quran, dan ini bukan kitab Injil yang dimasuk oleh Quran, lantas mana kitab Taurat Zabur Injil yang dimasuk Quran? Ya dong, pertanyaannya kan itu. Sekarang, kitab Taurat Zabur Injil itu artinya apa? Artinya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu itu gimana? Wahyu gimana? Hah? Wahyu. Kalau kita ilham lah. Kalau kita lagi ngopi, rokok, dapat ilham. Kalau Nabi disebut wahyu. Kalau kita manusia biasa disebut ilham. Berarti apa? Pengetahuan kan? Nah, ilmu atau pengetahuan yang tiba-tiba dimiliki oleh Nabi, ya, yang diturunkan dari Allah SWT, langsung masuk ke dalam kalbunya Nabi. Bukan dalam bentuk kita. Bukan. Dan sekarang zaman Nabi Musa apakah sudah ada buku begini? Zaman Nabi Isa alaihissalam apa sudah ada buku begini? Belum juga. Mesin cetak baru tahun 1500-an. Iya. Ya, paling ada pada zaman itu yang di abad-abad Masehi itu paling mereka berupa gulungan-gulungan. Nah, jadi kata kitab di dalam Quran itu artinya tidak harus berbentuk buku atau gulungan. Kata kitab dalam Quran yang konteksnya adalah kitab Taurat Zabur Injil yang diberikan kepada Bani Israel itu artinya selain bisa wahyu yang dibukukan atau ditulis, tapi juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum atau umat tertentu. Itu bisa disebut kitab gitu. Ya. Jadi kalau ditanya, di mana kitab Taurat Zabur Injil yang dimaksud Quran? Namanya wahyu. Ya sudah ikut bersama nabi-nabinya. Atau nabi-nabi. Ketika nabinya sudah wafat atau nabi sudah diangkat, ya wahyunya ikut bersama mereka. Tidak ada bukunya. Nah, ini terus kalau gitu buatan siapa? Ini buatan orang Yahudi, ini buatan orang Kristen. Terus apakah ini semuanya salah? Enggak. Masih ada sisa-sisa firman Tuhannya masih ada. Oh, di dalam Ulangan misalnya. Maurin bisa baca. Nanti saya bisa bandingkan dengan Quran yang ini supaya Maurin akidahnya kuat gitu. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kalimat pertama aja. Pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatan. Bahasa Ibraninya bunyi begini. Shema Israel. Shema Israel itu artinya dengarlah hai bangsa Israel. Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad. Sama dengan Qul huwallahu ahad. Apa? Kita buka lagi. Keluaran 09 ayat 14.
9 ayat 14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sama tuh. Ya. Ada lagi nanti di bilangan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Sama nggak dengan lam yalid Walam yulad. Masih banyak yang lain. Ada ini di Keluaran 33 ayat 20. Ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sama. Di Islam juga begitu. Kita memahaminya tidak ada manusia yang bisa memandang Allah hidup. Nabi Musa pengen lihat Allah aja baru dikasih lihat sedikit keagungannya aja gunung hancur. Nabi Musa pingsan gitu. Nggak bakal bisa ngelihat. Dan lagi Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Langit yang mengatasi segala langit, berarti langit ada berapa? Banyak. Di Islam kita mengenal ada berapa langit? 7 langit. Tahu nggak besarnya langit pertama dengan langit kedua seperti apa? Dibandingkan dengan langit kedua. Atau nggak usah langit pertama deh. Bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti apa? Pasir. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Lihat, bisa nggak kelihatan? Boro-boro gitu ya. Bumi kalau kita lihat di ilmu astronomi, sebesar apa bumi dibandingkan dengan tata surya, dengan galaksi? Seperti apa besarnya? Kecil banget kan? Itu baru tata surya dan galaksi. Ada berapa miliar galaksi di langit kita? Triliunan galaksi. Ya, jadi bumi dibandingkan dengan langit pertama, dan sampai sekarang belum ada manusia bisa menyentuh langit pertama. Jadi bumi seperti cincin dibuang di padang pasir terhadap langit pertama. Langit pertama tambah bumi dibandingkan dengan langit kedua juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 7 langit plus bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, pernah dengar ya? Juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsnya Allah juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu baru arsnya, belum kursinya. Bukan kursi begini ya, singgasana lah gitu. Ars nanti dibandingkan semuanya dibandingkan dengan singgasananya Allah juga seperti cincin di padang pasir. Jadi besarnya Allah seperti apa? Ya, nggak bisa dibayangin ya. Manusia aja nggak bisa menyentuh langit pertama. Boro-boro untuk mikirin langit kedua. Boro-boro sampai ke arsnya Allah. Boro-boro untuk sebesar apa Allah. Makanya dalam Islam kita menyebutnya apa? Allahu Akbar. Ini juga bilang langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Masih ada samanya kan? Lagi nanti contoh misalnya. Ayub 9:32. Ini sih mirip lah yang tadi. Tuhan bukan manusia, itulah ya sama. Jadi ada lagi Ayub 37 ayat 16. Tuhan itu maha tahu. Nah, kita di Islam juga Allah itu maha mengetahui, ya kan? Terus ada lagi nanti di Mazmur, Hosea sudah, di Maliaki. Maliaki di sini, Maliaki 3 ayat 6. Coba kamu baca. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan tidak akan berubah. Nah, sekarang gini, Naurin.
Kenapa? Saya agak resek gitu. Oh, Kayak tambahnya surprise. yang itu nggak coba tadi. Sekarang coba kita rangkum ya. Ya. Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang maha tahu itu, Tuhan yang tidak akan berubah itu, Tuhan yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia di bumi, ya, dan Tuhan yang tidak bisa dilihat sama manusia, dan Tuhan yang maha besar. Bagaimana ceritanya? Bisa jadi Yesus. Yesus manusia, Yesus anak manusia, Yesus tidak maha tahu. Ketika ditanya hari kiamat, Yesus bilang yang tahu hanya Bapa. Anak nggak tahu, malaikat pun nggak tahu. Ya kan? Bagaimana ceritanya? Semua sifat Tuhan yang ini bisa jadi Yesus yang terbatas. Ada di dalam Bible. Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM atau Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 1188888 ya, atas nama YPM atau Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 1188888182 atas nama YPM atau Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM atau Tauhid akan kita belikan sarung ke BHS Tex, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.